Walaupun malam dan walaupun tidur kabarnya, dia itu tetap nyalain lampu, guys. Nah, berarti pelaku, dia nggak tahu kebiasaan Pak Daru bahwa dia itu selalu nyalain lampu ini kalau malam. Bergerakan memang dibuang, dihilangkan gitu. Sengaja, pasti ini sengaja dibuang. Kecuali ya, ini jenis kuncinya ini adalah rem buncis jendela, rem buncis ya. Coba Pak Siswanto congkel sekali lagi. Nanti kan yang ganti siapa? Yang ganti kan istrinya Pak Arya Daru ya, gitu. Ternyata kalau susahnya setengah mampus, nah itu tapi bukan dari Kemenlu ya. Ada penyelidik yang datang ke gedung itu dan dia tahu, oh Pak Arya ini jam segini dia udah ada di rooftop tuh, gitu. Karena saya jebak. Dia turun lagi ke bawah, tapi tasnya nggak dibawa. Kan tas ini emang sengaja aku taruh sini nih. Nah, om yang ditungguin, oh belum datang gitu. Jadi dia udah nyerah, udah sejam kan, Pak. Udah sejam nih Pak, pegel juga saya di sini nih, hujan juga nih, gerimis. Katanya kan gerimis ya. Ngapain dia gerimis-gerimis di rooftop atas? Hujanan dong, pelaku bayangan. Bro, ini data-data udah kita amanin nih. Data yang sangat penting di negara ini. Sekarang kamu sikat orang itu. Nah, CCTV ada berapa kamera ya, Mas? Namanya ada 15 ini, Mbak. Almarhum itu telepon saya dulu setengah 1 malam itu. Istrinya. terjawab juga kebiasaan-kebiasaan ADP yang selama ini kita pertanyakan, guys. Nggak pernah dia buang sampah malam-malam kecuali malam itu. Aneh banget, coy. Nah, guys, jadi beberapa pertanyaan kita tentang kebiasaan Arya Daru ini akhirnya terjawab satu persatu ya. Dan ini bukan dari Ladusing, coy. Ladusing kayaknya nggak peduli setan deh. Ini bahkan netizen sendiri dan wartawan sendiri yang mencari kebiasaan-kebiasaannya ya. Ini terungkap juga di mana kemarin Siswanto udah memberikan klarifikasi ya, statement. Dia tuh tidur sampai jam setengah 1 malam. Nah, terus yang ketemu jam 10 malam sama Pak Daru ngomong makan itu siapa, Pak? Gitu. Dan di sini juga dia menceritakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan Pak Daru yang selama ini kita pertanyakan. Ternyata Pak Daru itu nggak pernah atau jarang banget buang sampah sendiri, guys. Biasanya dia tuh buang sampah di depan kamar. Kan Let's udah bilang kemarin ya, ngapain sih Daru ini buang sampah malam-malam? Tapi teman-teman Let's bilang, itu kan sampah makanan, Bang. Nanti kalau ada tikus sama kucing, ya berantakan dong. Nah, ternyata selama ini dia tuh juga jarang banget buang sampah jauh-jauh ke depan. Yang bersihin, ya Pak Siswanto ini yang bersihin sampahnya, coy. Gokil. Jadi kita akan membahasnya kelanjutan kasus ini ya, dari statement-statement informasi terbaru. Kita lihat aja beberapa keanehan dan analisa ini. Teman-teman, bagus banget nih. Bantuin Let's Go untuk menganalisa kasus ini. Keren banget, analisanya bagus-bagus banget. Ntar kita bacain satu-satu ya. CCTV ada berapa kamera ya, Mas? Namanya ada 15 ini, Mbak. Almarhum itu telepon saya dulu setengah 1 malam itu. Istrinya ya? Iya, perlu ngecek sama istrinya, katanya saya khawatir banget nih gitu kan. Jam 9 saya masih kontak-kontakan sama suami saya. Tapi habis jam 9 kok hilang kontak. Suruh cek dong udah pulang atau belum, katanya begitu. Kita khawatir gitu. Nah, tolong lihat di kaca lampunya nyala apa enggak, gitu. Dan soalnya kan kalau malam tuh kalau ada orangnya suka nyala kan. Itu kan kalau nggak pakai gorden kan kaca film aja kan. Oh, di dalam kamar maksudnya ya? Iya. Itu nyala apa mati? Mati. Iya. Si kata Ada soalnya penghuni sebelahnya juga jam setengah 1 juga belum tidur. Nah, jadi kaca film sebelah ini itu biasanya nyala, guys. Jadi kebiasaan Pak Arya Daru, walaupun dia tidur, itu tuh nyala. Dan ini menurut Let's Go semakin mencurigai istrinya ya. Karena Pes ini tuh tahu terlalu banyak, guys. Banyak banget dia tahu. Yang pertama, istrinya tuh udah nelpon ke Siswanto, bilang tolong dicekin dong. Pak Aryanya udah pulang apa belum? Karena saya telepon dari jam 9 tuh dia tuh udah nggak ada gitu loh, udah nggak bisa dikontak. Terus liatin juga dong lampunya nyala apa nggak. Jadi lampu kaca film di kamar ini itu nyambung dengan kamar mandi. Dan kebiasaannya Pak Daru, walaupun malam dan walaupun tidur kabarnya, dia itu tetap nyalain lampu, guys. Nah, berarti lampu ini tidak menyala pada saat itu. Kenapa dong? Nah, ini kan pertanyaan kita kan. Apakah tanda kutip pelaku, kalau ada pelaku, dia nggak tahu kebiasaan Pak Daru bahwa dia itu selalu nyalain lampu ini kalau malam. Nah, jadi kan pelaku ini mikir nggak tahu karena kebiasaan Pak Daru nyalain lampu kan, jadi dia matiin aja deh, nyikat aja deh Pak Darunya. Nah, karena kalau kebiasaan udah pasti dihidupin lampunya. Dan masalahnya kalau dia hidupin lampu itu, terus dia lilit pala lakban, itu agak masuk akal, guys. Karena kan lampu itu kan terang ya, maksudnya nggak seterang di kamar lampu utama. At least dia bisa tahu ya letak lakban di mana. Oh, ini lakbannya saya ambil karena ada lampu di belakang gitu loh. Terang-terang dikit lah gitu. Oh, ini ada selimutan. Oh, jadi saya bisa nih lilit pala pakai lakban. Kenapa? Karena masih kelihatan nih lakbannya nih. Di mana nih ujung lakbannya nih? Dia bisa ngeliat dulu. Oh, ini gitu. Baru dia lilit-lilit kepala sendiri gitu. Masalahnya kan ini gelap gulita. Tidak ada lampu yang dihidupkan. Nah, ini kecurigaan Let's Go. Pelaku ini memang tidak tahu kebiasaan Pak Daru ketika malam hari. Walaupun dia tidur, lampu di kamar mandi tetap menyala. Wow. Atau mungkin kalau lampunya nyala, ketahuan deh ada bayangan yang lain di situ. Bayangan si pelaku, coy. Nah, pelaku bayangan, coy.
Bukan kekasih bayangan, pelaku bayangan. Aku tahu engkau pelaku bayangan. Jadi nggak cuma itu ya, jadi Pak Siswanto juga menerangkan bahwa ternyata kamar sebelah Pak Arya itu juga biasanya tidur jam setengah 1 malam. Nah, jam setengah 1 malam tuh dia juga baru tidur katanya, sebelahnya kamar Pak Arya. Terus ditanya, ada nggak suara-suara yang mencurigakan? Dia bilang nggak ada, sunyi semua gitu. Kalau kita ngetes aja, suara lakban itu kan keras banget ya. Kita semua menduga bahwa ketika lakban ini dipasang, berarti kan bunyi banget ya, krak, krak, krak gitu. Kalau Pak Arya masang lakban sendiri, itu kan pasti bunyi gitu. Dan keras juga bunyinya. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngelihat muka dia sendiri kan gitu. Jadi kan dia, kalau lampunya gelap kan dia buka krak gitu, krak, 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 krak. Nah, jadi dia nggak bisa ngelihat aktivitas lilit palanya sendiri. Makanya harusnya sih, kalau jam setengah 1 si tetangga belum tidur, dia harusnya bisa denger suara keras lakban itu. Tapi kalau pelaku, bisa jadi dia pelan-pelan kan? Kan dia udah buat Pak Daru pingsan, udah dibekap, baru dia pelan-pelan tuh krek, 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 ketawa-ketawaan tuh, krek, 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 krek. Nah, dia pelan-pelan banget gitu, nggak kwak, 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 kwak gitu. Nah, ini bisa jadi kecurigaan let's go ya gitu. Teori liar aja nih coy. Di sini juga bilang aneh banget sih kalau dia malam-malam buang sampah Pak Daru ini. Padahal kan itu cuacanya gerimis coy. Kan jadi agak hujan lah gitu, basah-basah lah. Karena Pak Daru itu dia buang sampahnya tuh di tempat ini coy. Nah, di depan ini, di tong sampah biru yang gede gitu biasanya. Nah, di sini ditanya Pak Siswanto, emang dia punya kebiasaan Pak buang sampah malam-malam? Nah, Siswanto bilang, enggak Pak, biasanya dia tuh buang sampahnya di depan. Lagian di depan itu udah ada tong sampah kecil, seperti yang Lesko curigai di depan. Di awal-awal kasus ini, di kamarnya Pak Daru, di depan kamar udah ada tong sampah kecil. Di sini Pak Siswanto bilang, biasanya sih dia taruhnya di depan ke situ. Pagi-pagi saya yang beresin, saya yang bawa ke depan. Nah, jadi kan yang kita curigai, plastik hitam itu beneran sampah atau bukan gitu. Ini kan juga menyangkut kebiasaan ya. Jadi kebiasaannya Pak Daru yang pertama suka hidupin lampu kalau tidur, yang kedua adalah buang sampah di depan kamar. Nah, kalau dua kebiasaan ini tiba-tiba tidak dilakukan, kejanggalannya apa? Yang pertama, lampu dimatiin sama pelaku bayangan. Yang kedua, sampah. Siapa jadi? Wah, siapa jadi? Siapa tahu itu bukan sampah, itu mungkin barang titipan. Memang sengaja ditaruh di depan untuk nanti diambil sama orang gitu, atau sama siapapun itu gitu, atau Pak Arya Daru dijebak gitu. Tolong kamu yang barang itu tolong taruh di depan ya, plastikin aja pakai kresek hitam gitu, biar orang-orang nggak ngira itu barang berharga, nanti saya ambil gitu. Nah, itu coy. Tapi kenapa sih kita tuh mencurigai ada oknum ladusing bermain di sini? Nah, contoh aja kemarin beritanya viral kan, itu kan, kalian tahu nggak yang bandar judol? Kerugian puluhan juta gara-gara ada orang yang bisa meretas situs judol. Jadi bandar judolnya lapor polisi. Polisinya nangkap orang yang meretas bandar judol jadi tersangka. Nah, pertanyaan kita, berarti kan apakah polisi ini melindungi situs bandar judol? Ini pertanyaan kita ya, ini pertanyaan kita ya gitu. Apakah ada kerugian di sini gitu? Ini pertanyaan kita ya. Waduh, kalau ada oknum ya, ini misalnya kalau ada oknum. Waduh, website judol ini yang biasanya ngasih kita upeti sebulan bisa miliaran, sekarang lagi rugi nih. Berarti upeti kita juga rugi dong. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kita harus tangkap orang yang meretas situs judol ini. Kenapa? Karena itu salah satu pencarian kita juga. Upeti buat kita juga. Nah, mungkin ada oknum seperti ini. Nah, kita nggak tahu juga ya. Soalnya ini kasus yang aneh banget ya. Kayak kasus Buah Simalakama gitu. Kan sama aja kayak ada bandar narkoba lapor ke polisi bahwa narkobanya dia dicolong. Itu aneh nggak kalian? Yang kalian tangkap itu yang nyolong narkobanya atau bandarnya? Wah, ini ternyata yang ditangkap yang nyolong, guys. Coy, ya. Apakah benar ternyata di Konoha ini ada oknum ladusing yang memang melindungi situs-situs judol? Wow. Dan yang terbesar adalah masalah CCTV, coy. Masalah dari CCTV rooftop ini, itu menurut Lesko, sekarang Lesko mikir ini janggal banget. Kenapa? Karena CCTV di rooftop ini berarti kan CCTV bukan dari Kemenlu ya. Berarti ini CCTV dari gedung sebelah Kemenlu. Nah, kalau Lesko tangkap ya gitu. Ini CCTV-nya dari mana nih? Lesko nggak bisa cari, Lesko udah cari di mana-mana. Ini CCTV-nya dari gedung mana? Lesko kurang tahu. Yang jelas kalau ini CCTV dari gedung Kemenlu, nah itu penuh kecurigaan karena gedung Kemenlu cuman memberikan CCTV ini ke publik. Kenapa dia nggak memberikan CCTV di dalam kantor ruangannya? Tapi menurutku wajar dia nggak ngasih CCTV di kantor ruangan Kemenlu ya, karena itu kan rahasia negara ya. Takutnya ada orang senyelonong masuk ke kantor Kemenlu, dia bisa tahu nih karena udah pernah lihat CCTV-nya. Tapi kalau CCTV rooftop, ini teori liar Lesko aja, ini dari gedung sebelah dari yang
kantor Kemenlu, jadi gedung yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan let's go. Ini ada oknum atau memang benar ada penyelidik yang datang ke gedung itu dan dia tahu, oh, Pak Arya ini jam segini dia udah ada di rooftop tuh gitu. Karena saya yang jebak. Ini pertanyaan, ini teori liar aja ya. Berarti kan dia tanya ke gedung sebelah, Pak, coba cek CCTV yang menghadap ke gedung Kemenlu jam 9 malam, Pak. Gitu. Ada orang nggak di sana, Pak? Nah, jadi dia ngecek gitu. Gedung CCTV yang sebelahnya gedung Kemenlu, nah baru kelihatan tuh, oh ada Pak Arya Daru. Wah, atau bukan, jadi nggak tahu ya, atau pemeran Pak Arya Daru. Nah, kita nggak tahu ya, karena nggak jelas kelihatan ya. Oh, jadi oke, kasih saya CCTV ini. Nah, baru CCTV inilah CCTV pilihan yang akan disambungkan dengan narasi Pak Arya Daru ini udah stres, udah konslet otaknya, udah SGM. Makanya dia ngeliatin rooftop sambil meluk tembok rooftop. Dia ada keinginan ingin melompat gitu. Kalian ngerti nggak Mas Lisco? Kenapa CCTV rooftop Kemenlu ini tiba-tiba ada? Itu pertanyaan besar kita kan? Nah, terus dia kan juga bawa tas ya. Dia bawa tas ke lantai 12. Tasnya ditaruh di lantai 12. Nah, pertanyaan let's go ya. Kalau kalian nih bawa tas, kalian ke rooftop ya. Kalian taruh tasnya di tangga gitu. Kan dia udah bawa tas, udah bawa belanjaan sama tas gendong katanya. Dia ke rooftop. Berarti kan dia tujuannya memang ke rooftop. Ya udah sekalian aja dia bawa tasnya ke situ. Terus dia taruh tasnya di rooftopnya. Baru dia lihat-lihat pemandangan atau bengong-bengong rokok dulu. Nah, harusnya kan di situ. Kenapa di tangga ditaruh? Ini pertanyaan besar, let's go. Terus yang kedua, dia udah naik ke atas, dia turun lagi ke bawah, tapi tasnya nggak dibawa. Nah, ini masuk akal nggak? Nggak. Karena kalau dia turun, dia pasti lewat tangga yang tadi. Dia pasti ngelihat tasnya dia. Jadi pertanyaannya kan, tas ini memang sengaja aku taruh sini nih. Nah, apakah tas-tasnya ini memang sengaja ditaruh di situ? Karena nanti akan ada orang yang ngambil. Nah, atau Arya Daru ini dijebak kan gitu. Tolong kamu taruh tasnya di lantai 12. Di tangga aja, di tangga gitu. Terus kamu ke rooftop gitu. Karena saya nanti ke rooftop. Oke, dia ke rooftop. Makanya 1 jam tuh dia nungguin orang kan, Terus habis itu dia liatin di tembok itu udah datang belum, yang ditungguin, oh belum datang gitu. Jadi dia udah nyerah, udah sejam kan, Pak, udah sejam nih Pak, pegel juga saya di sini nih, hujan juga nih, gerimis, katanya kan gerimis ya. Ngapain dia gerimis di rooftop atas? Hujanan dong. Habis itu ya udah dia nyerah, atau enggak si orang ini, si pelaku ini yang ngejebak dia, oh ya udah, saya macet nih, kamu pulang aja. Tasnya kamu taruh di lantai 12 aja. Oh oke Pak gitu. Jadi memang sengaja nggak dibawa sama dia. Dari lantai 12 rooftop itu dia turun, ya memang nggak dibawa, karena memang mau ditaruh di situ. Nanti ada yang ngambil. Nah, apalagi Pak Nikolai bilang di dalam tas itu sebenarnya ada GPS, handphone sekali pakai, dan ada dokumen yang diduga hilang. TPPO by name by address. Apakah itu masuk akal? Menurut Lisco sangat masuk akal. Jadi dia udah janjian, taruhnya di lantai 12. Orangnya datang, yang jebak dia. Nah, orangnya datang, yang ambil perlengkapan yang memang udah diperlukan, daftar TPPO dan lain-lain. Ya ini orang mata-mata suruhan lah. Selesai dia udah dapetin semua datanya, baru dia telepon si pelaku bayangan. Bro, ini data-data udah kita amanin nih. Data yang sangat penting di negara ini. Sekarang kamu sikat orang itu. Nah, jadi udah dipastikan Pak Arya pulang ke kos, ditelepon lagi, nanti kamu udah di kos ya? Ntar kamu habis makan, tolong ada satu barang nih yang saya kelupaan, minta sama kamu, kayaknya di kosan kamu. Tolong kamu bungkus plastik warna hitam, kamu taruh di depan. Nah, jangan di depan kamar, kamu taruh di depan kos kamu aja gitu. Tapi taruh di tong sampahnya, plastikin warna hitam ya, biar orang-orang itu ngiranya itu sampah. Jadi mereka nggak tertarik sama tas ini gitu. Oke Pak, gitu. Maksudnya dibawa sama kresek hitam ya, padahal itu bukan sampah, mungkin itu barang atau hal jebakan gitu, yang diminta sama tanda kutip oknum pelaku. Oknum pelaku? Udah pelaku, kenapa ada oknum? Nah, jadi dia bawa tuh tas kresek hitam ke depan, ditaruh. Sebenarnya itu bukan sampah, dugaannya ya, ini dugaan liar aja ya. Ditaruh, makanya dia balik lagi. Jadi pas dia udah keluar, sinilah dugaannya pelaku masuk ke dalam kamar dengan CCTV yang nggak kelihatan di pintunya Pak Arya Daru, coy. Nah, udah dia balik ke kamar, di situ lampu mati, bekap, bak pepet bubuk, cacot. Nah, itu dia guys. Memang ini terdengar sedikit ngayal ya. Tapi menurut Lesku sangat masuk akal. Kenapa? Karena kalau dari berita yang tadi Lesku bahas ya, yang Bandar Judol ngelapor ke polisi, websitenya diretas orang,
kayak cerita ngayal ya. Tapi ternyata kertas ditangkap. Itu kan kayak ngayal ya. Tapi beneran coy terjadi di Konoha. Nah, ini kan berarti hayalan-hayalan kita terhadap kasus ADP ini juga bisa terjadi. Kenapa? Karena kita di negara Konoha coy. Kalau kita di negara Finlandia, di Amerika mungkin yang memang dosingnya bener gitu. Mungkin itu nggak bakal terjadi. Nggak seperti cerita hayalan. Tapi ini Konoha ini bisa terjadi hayalan-hayalan seperti ini coy. Gokil. Yang geser CCTV memang permintaan. Istrinya. Oh, istrinya minta di. Kurang jelas itu ya. Oh. Saya belum itu ya, lo itu. Masalahnya kabarnya istrinya lah yang meminta untuk merubah arah CCTV. Ditanyakan, jadi yang minta mengubah arah CCTV itu istrinya. Dia bilang istrinya, tapi itu saya nggak yakin ya gitu. Dia bilang, saya belum itu ya gitu. Belum itu ya, maksudnya mungkin belum pasti itu permintaan CCTV atau bukan. Masalahnya Pak Siswanto ini beneran dia yang geser CCTV atau bukan nih? Nah, pertanyaan kita ya gitu. Masalahnya Siswanto aja dia nggak sedetail itu untuk mencurigai angle CCTV. Nah, kalau si istri tahu sampai angle CCTV, berarti dia udah pernah ngecek CCTV-nya kosan Arya dong. Nah, ini pertanyaan Let's Go dah. Berarti dia udah pernah ngecek dong. Oh, CCTV kosannya Arya nih nggak madep ke kamarnya nih. Udah pernah ngecek sekali dua kali gitu. Jadi dia makanya dia tahu dia kecurigaannya dia. Coba saya minta CCTV digeser. Apakah ini ada hubungannya dengan cinta segitiga? Ya seperti diisukan atau di speak up oleh Pak Nikolai gitu. Ya yang paling penting maksudnya yang paling bikin berantem itu biasanya sih emang masalah cinta segitiga ya, selingkuh-selingkuhan dan lain-lain gitu. Apakah ini yang termasuk atau yang terlibat dalam kecurigaan istri Pak Arya Daru? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Teori liarnya kalau misalnya istrinya itu berantem ya, atau berantem sebelum Pak Arya Daru ini mematikan handphone, mungkinkah ADP ini berkata sama istrinya gitu, setelah dia berantem hebat mungkin di taksi gitu, ya udah kalau gitu besok aku mau metong aja lah gitu. Kamu gak usah hubungin aku lagi, kamu gak bakal lihat aku lagi di dunia ini gitu. Entah dugaannya salah kirim chat atau masalah ketahuan sama si V ini di jalan di mall. Nah, ini pertanyaan kita juga ya gitu. Makanya isinya panik banget. Tapi kayaknya nggak sepanik itu sih. Misalnya kalau kita kan juga berantem kan sering bilang gitu ya. Yaudah, aku mau metong aja gitu. Tapi ternyata besoknya kita nggak metong gitu kan. Kalau di pasangan kayaknya ngomong kayak gitu agak lumayan lumrah sih gitu. Atau yang kedua adalah kalau ada ancaman si istri ini pasti pengen penjaga kos ini memastikan ya. Yang pertama, apakah Pak Daru itu udah pulang? Terus pasti dia nanya ya, Pak Daru pulang sama siapa, Pak? Nah, pasti dia nanyanya gitu. Pak Daru udah pulang belum gitu? Pemilik kosnya bilang udah, dia pasti akan nanya, Pak Daru pulang sama siapa gitu? Sendirian atau ada temennya gitu? Nah, masalahnya ini kan kecurigaannya istri ini menurut Let's Go minim banget informasi yang kita dapatkan ya. Nah, kalau masalah cinta segitiga udah pasti dia nanya, Pak Daru ini pulang sama siapa gitu? Lihat nggak tadi gitu, sendiri nggak dia pulang. Nah, masalahnya dari pihak kepolisian itu percaya banget HP yang hilang itu sengaja dibuang sama Arya Daru. Di kalian lihat ya. Itu dugaan Pak Arianto atau sebetulnya penyelidik memberikan informasi itu ke Pak Arianto bahwa sebetulnya handphone itu sengaja dibuang oleh almarhum untuk menghilangkan jejak? Saya dengar kayak gitu, dalam gelar kayak gitu. Diperkirakan memang dibuang, dihilangkan gitu. Sengaja pasti ini sengaja dibuang gitu. Dan saya percaya dengan keterangan itu karena apa? Wong habis kan masih habis chatting sama istrinya kan, langsung off, dan itu tidak ada keterangan kemana hilangnya. Wow. Jadi di sini dia bilang di gelaran perkara itu diberitahukan untuk kesimpulan penyidikan bahwa HP itu memang dihilangin, dibuang sama dia, sama Daru. Dan saya tuh percaya HP itu dibuang. Wah. Karena kalau nggak dihilangin atau nggak dibuang tuh pasti ketemu. Nah, ini menurut Let's Go kejanggalan ya. Karena itu bukan sengaja dihilangin, makanya nggak ketemu, Pak. Nah, kalau itu sengaja dibuang, pasti ketemu gitu. Ini Let's Go malah kebalik ya. Kalau dia sengaja buang handphone, itu malah menurut Let's Go sengaja ketemu. Karena handphonenya nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau dia handphonenya dihilangkan, atau sengaja dihilangkan, yang itu malah nggak ketemu, coy. Dan nggak cuma itu ya, Let's Go juga cari ya permasalahan tentang jendela ya. Nah, di jendela ini guys, yang Let's Go cari ya, ini jenis kuncinya ini adalah rambuncis jendela, rambuncis jendela ini. Salah satu jenis kunci jendela tuh yang kuat banget gitu. Jadi makanya susah banget untuk dicongkel, guys. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, ini keanehannya grendel jendela ini kenapa gampang banget dicongkel gitu. Nah, kalau kalian lihat dari sini, dari foto ini, yang ke atas itu adalah pegangan jendelanya, pegangan tuas jendela yang ini, atau ini
engsel jendelanya yang memang udah dilepas atau dirusak. Nah, ini pertanyaan Let's Go, coy. Kan harusnya kalau rusak atau dol dia dol kan gitu. Itu kan pasti grendel yang atas itu dia berdiri gitu loh. Walaupun rusak juga lumayan susah dicongkelnya kalau pakai obeng doang ya. Ini curigaan kita semua ya. Kan jadinya kita pengen coba deh, Pak Siswanto, congkel sekali lagi jendela sebelahnya gitu. Sebelah kamarnya Pak Arya. Itu kan udah katanya sekarang masih ada penghuninya itu nggak ya? Kayaknya sih udah nggak ada ya. Coba Pak Siswanto congkel sekali lagi. Nanti kan yang ganti siapa? Yang ganti kan istrinya Pak Arya Daru ya gitu. Congkel aja sekali lagi. Kita buat reka adegan ya. Apakah benar semudah itu? Kalau benar, itu sangat menyelamatkan Pak Siswanto dari semua kejanggalan-kejanggalan ini. Ternyata kalau susahnya setengah mampus, nah itu curigaan yang aneh juga nih. Aduh, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, guys? Cerita yang sangat membagongkan sekali. Keluarga dan terutama istrinya itu tahu banyak nih karena apa gitu. Apa yang menyebabkan dia terlalu khawatir dengan Pak Daru di tanggal 7 tersebut. Itu dia yang bisa saya sampaikan kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa support lebih. Ada link Saweria di bawah atau dari Super Thanks aja. Terima kasih banyak untuk Sultan Hongkong kita, Sri Wahid 861. Terima kasih banyak atas supportnya. Mantap, thank you Sultan kita. Dari Nawa Fitriana, thank you banget Nawa Fitriana atas supportnya. Yang bisa disampaikan, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.